Selamat datang di obrolan santer. Santai tentang rumah bersama MU Weber, ahlinya. Bersama saya Debbie, Product Specification dari Saint-Gobain Indonesia. Dan saya Vicky, Product Manager dari Saint-Gobain Indonesia. Nah, kali ini nih kita akan ngobrol-ngobrol santai banget lah ya, Oke. seputar rumah nih Pak Iya. Vicky. Nah, related dengan pandemi yang kita alami nih Pak, COVID-19. Banyak rekan-rekan arsitek yang sharing ke saya kalau klien-klien mereka atau homeowner banyak yang request untuk didesainin kolam. Oh gitu Mbak Ya, Debbie. karena mereka kan nggak bisa kemana-mana nih Pak. Jadi kebanyakan stay at home gitu ya. Oke. Nah, jadi pengennya rumahnya itu kesannya villa biar refresh gitu, refreshing. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu jenis kolam apa Mbak Debbie yang paling sering di request Mbak Debbie? Macem-macem sih Pak. Jadi ada kolam renang, kemudian kolam untuk berendam atau jacuzzi. Oh. Yang paling banyak sih malah justru kolam ikan Pak. Kenapa itu? Karena memang kolam ikan itu nggak butuhin space yang luas gitu. Oke. Jadi mau di halaman belakang rumah itu juga bisa gitu untuk dibuatin kolam ikan itu. Oke. Nah, mungkin Pak Vicky, mumpung ada ahlinya nih, Pak Vicky boleh sharing-sharing dong ke Sobat MU, kira-kira hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau mendesain atau membangun sebuah kolam? Silakan Pak Vicky. Oke, Sobat MU semua. Dalam membangun sebuah kolam, itu perlu diperhatikan 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah desain teknis, di mana meliputi luas Mbak Debbie, Oke. kemudian lokasi, termasuk saluran pembuangannya. Oh iya, saluran Iya. pembuangan ya Pak ya? Iya. Karena nanti kalau ada salurannya kadang repot di maintenance, Betul ya, sekali. nguras dan segala Betul macam. sekali, itu harus kita perhatikan dari awal Mbak Oke, Debbie. oke. Yang kedua adalah meliputi desain dari finishingnya, kemudian dari aksesorisnya. Karena tadi kan kita membahas bagaimana caranya menghadirkan suasana villa Mbak Debbie ya, villa dengan membuat kolam di rumah kita. Nah itu tidak lepas dari desain finishingnya, kemudian aksesoris yang ngebuat jadi lebih betul estetik sekali. ya Pak, yang mungkin ditambah kendi ataupun ditambah air cocok, mancur, jadi cocok. kan gemericiknya tuh bikin Yes. relax lah ya Pak. Lebih ya. nature ya Mbak Yes, Debbie ya. betul banget. Kemudian kita bisa lebih relax. Oke. Nah, yang terakhir ini yang paling penting Mbak Debbie. Jadi ini yang paling penting itu Kuncinya adalah ya? ini kuncinya. Jadi kalau misalnya poin 1 nomor 2 itu akan sia-sia nih kalau nomor 3 ini tidak diperhatikan. Itu bagaimana caranya kita menjaga agar kolam kita tidak bocor dan tahan lama Mbak Debbie. Jadi kalau nggak ada poin ketiga kelar semuanya Kelar nih. semuanya. Kayaknya saya tahu deh poin ketiga nih. Boleh tahu itu apa Mbak Debbie? Waterproofing Pak. Oke, betul sekali Mbak Debbie. Nah, beruntungnya Mbak Debbie, MU Weber ini adalah memiliki produk ahli waterproofing khusus untuk solusi kolam Mbak Debbie. Oh, oke. Nah, iya, jadi kalau kita bisa lihat lebih detail lagi dan lebih jelas untuk video di bawah. Kita saksikan Ya, video berikut berikut ini.
Oke, Mbak Dewi, tadi kita sudah lihat video aplikasi untuk solusi kolam renang. Tadi ada waterproofing, di mana waterproofing itu berfungsi sebagai mencegah kebocoran yang terjadi pada kolam. Nah, tadi kita lihat ada produk MU Weber, yaitu Weber Dry SS10. Itu adalah produk waterproofing berbahan dasar semen, tapi sangat elastis, Mbak Dewi. Dilengkapi dengan teknologi crack bridging, di mana dapat mengakomodasi atau mengcover retak yang terjadi pada permukaan kolam. Oke, Pak, ngomongin crack bridging nih. Iya. Mungkin sobat MU ada yang belum terlalu familiar dengan kata-kata crack bridging, Pak. Mungkin bisa dijelasin secara singkat aja. Oke, sobat MU semuanya. Nah, penjelasan singkat mengenai crack bridging. Crack bridging adalah performa dari waterproofing untuk mengakomodasi atau menjembatani retak yang terjadi pada permukaan kolam. Jadi Mbak Debi, kalau Mbak Debi punya kolam, kemudian kolamnya itu retak, Mbak Debi, itu kan harusnya bocor ya, Mbak Debi. Nah, kalau waterproofing kita memiliki teknologi crack bridging yang elastis, sehingga ketika walaupun permukaannya retak, itu masih bisa diakomodasi. Oh, jadi Weber Dry SS10 ini menjembatani betul ya, Pak, sekali. wow. Jadi walaupun permukaannya retak, itu masih bisa dijembatani oleh waterproofing kita, yaitu Weber Dry SS10. Okay. Nah, nggak sampai di situ, Mbak Debi. Oh, belum selesai Mbak Debi. Jadi untuk kita bicara Weber Dry SS10 ini juga ada fitur yang nggak kalah hebatnya juga, yaitu produk ini sangat aman digunakan terhadap lingkungan karena produk ini sudah memiliki Green Label Certificate Singapura dan dapat digunakan untuk water tank, Mbak Debi. So, jadi sobat MU semua bisa berkontribusi untuk menjadikan lingkungan Indonesia lebih hijau lagi. Iya, berarti dengan menggunakan produk waterproofing kita nih, Pak, sobat MU mendukung untuk betul sekali, mendukung untuk Indonesia lebih go green lagi. Mantap. Iya. Nah, tadi kita nggak sampai di waterproofing. Jadi tadi setelah waterproofing juga ada perekat keramik, Mbak Debi. Nah, kita punya perekat keramik khusus area terendam khususnya untuk kolam, yaitu Weber MU460. Oh, jadi ini khusus untuk kolam ya? Iya. Jadi nggak sembarangan pakai perekat. Betul ya, Pak? sekali. Kita khusus. memang perekat tersebut didesain khusus untuk area terendam. Oke. Nah, dan nggak sampai di situ, Mbak Debi. Tadi kalau kita lihat lagi terakhir itu ada cuplikan video, itu aplikasi NAT. Nah, NAT ini spesial kenapa? Karena ini berbahan dasar epoksi. Kita punya namanya Weber Epox Easy. NAT berbahan dasar epoksi dengan varian warna, beberapa warna. Yang paling penting adalah Weber Epox Easy tahan terhadap cairan kimia untuk pembersih kolam. Jadi kalau misalnya kan kita tahu kolam dibersihkan tidak sama air ya, Mbak Debi, tidak cukup dengan air tapi dengan cairan kimia. Nah, ini mempunyai ketahanan yang lebih baik gitu kalau kita. Iya, Pak, ngomong-ngomong tadi cairan kimia ya. Sebenarnya bukan kolam aja, bahkan kamar mandi kadang dibersihin juga betul pakai sekali. Cairan kimia, betul bahkan sekali. konsentratnya tinggi ya, betul Pak, sekali. Nah, ini memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang sering kita jumpai juga di kamar mandi, sering dibersihkan dengan cairan kimia, ini memiliki ketahanan yang berarti sangat tahan baik. ya, Pak? Soalnya tahan. Rata-rata kan ada yang berbahan dasar semen ya, Pak, ya. Betul sekali. Nah, itu kalau nggak tahan banyak yang terkelupas. Iya, tapi kalau ini tahan berarti ya, ini Pak, tahan terhadap cairan kimia dan untuk perawatannya jauh lebih mudah, Mbak Debi. Oke. Iya, seperti itu. Wah, berarti banyak banget ya. Iya, lengkap banget ya solusinya ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi memang untuk sobat MU nih yang mau menghadirkan atau mendesain sebuah kolam, jangan lupa 3 hal tersebut ya, Pak ya. Oke, kalau gitu. Jadi sobat MU nggak perlu lagi nih pusing-pusing atau mikir-mikir solusi apa gitu ya yang akan dihadirkan. Kita punya solusinya ya, Pak Vicky ya. Betul sekali. Oke, semoga sharing kita pada kali ini bisa menambah wawasan sobat MU sekalian. Oke. Nah, tapi mungkin ada beberapa sobat MU yang masih mau bertanya. Jika ada pertanyaan seputar produk atau hal lainnya, sobat MU bisa menghubungi kita di link di bawah ini. Menghubungi tim kami di link di bawah ini. Oke. Pak, berarti karena tadi bilang MU Weber punya solusi, berarti nggak cuma solusi kolam dong, Pak? Betul sekali, Mbak Debi. Tapi kita berarti banyak solusi-solusi. Banyak sekali solusi-solusi yang lain. Sobat MU, tunggu obrolan santer berikutnya. Oke, berarti masih ada lagi yang lainnya. Oh, berarti tunggu aja nih sobat MU. Oke deh, kalau gitu saya mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe, kemudian like,
dan komen di YouTube channel Mortar Mortar Utama. Utama. Dan yang terakhir, saya mengingatkan untuk menjaga protokol COVID dengan memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mendukung semua program pemerintah dalam melawan COVID-19. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin yang terakhir, untuk kualitas hunian yang lebih baik saat ini dan nanti, percayakan pada MU Weber, ahlinya. sampai jumpa. Sampai jumpa.